Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yani Tawati, dengan pengisi suara Rumi, ayah dan ibu. Selamat mendengarkan. Hari yang ditunggu pun tiba. Hari ini orang tua Reisha sudah mendarat di bandara. Mereka dijemput oleh Aiden dan Dean, sedangkan Aira dan Reisha menunggu di rumah. Sesampainya di bandara dan menemui kedua orang tua Reisha, Dean langsung menyalin tangan kedua calon mertuanya. Aiden menyapa mereka dan memperkenalkan diri sebagai suami Aira. Tanpa basa-basi, mereka pun segera melesat menuju kediaman Aiden. Sesampainya di rumah Aiden, mereka langsung turun dan menuju ke dalam rumah. Reisha segera beranjak dari duduknya saat mendengar suara langkah kaki bergantian datang mendekat. Reisha tampak gugup sekali karena dia takut orang tuanya tidak mau menerimanya atau bahkan melupakannya. Hingga tiba saat mereka saling berhadapan, Reisha tertegun melihat kedua orang tuanya yang terlihat masih muda dan berpenampilan rapi, layaknya pebisnis hebat. Sang ayah sangat mirip sekali dengan Reisha. "Paman, Bibi, dia adalah Reisha, anak kandung kalian," ucap Aiden memperkenalkan Reisha. Kedua orang itu melihat Reisha dengan detail. Tampak mata sang ibu mulai berkaca-kaca. Namun tanpa disangka, kedua orang tua itu berlutut di hadapannya sambil menangis. "Maafkan kami, Nak. Kami dulu menjualmu pada Harsha demi uang," ucap sang ayah. "Iya, maafkan kami, sayang. Kami sudah melakukan kesalahan yang sangat besar padamu, hingga kau harus menderita seperti ini," imbuh sang ibu. "Ayah, ibu, bangunlah. Jangan lakukan ini. Seburuk apapun kalian di masa lalu, kalian tetaplah orang tuaku." Reisha membimbing kedua orang tuanya berdiri. Semua duduk di sofa ruang keluarga. "Kenapa kalian bisa menjual Reisha pada Harsha? Bukankah kalian punya warisan?" tanya Aiden. "Ya, kami punya warisan, tapi Harsha merebutnya dengan secara licik. Dia mengajak kami bertaruh dengan iming-iming semua hartanya. Awalnya kami menang, namun pada akhirnya kami kalah dan kehilangan semua harta kami. Padahal warisan itu akan kami gunakan untuk membayar hutang. Lalu dia mengajukan penawaran, kami bisa mendapatkan sebagian uang kami jika kami memberikan Reisha. Akhirnya kami mengalah dan memberikannya. Setelah itu dia menyuruh kami pergi ke luar negeri dan tidak boleh kembali dengan jaminan surat perjanjian," terang ayah Reisha. "Apa kalian juga tahu mengenai Aira?" tanya Aiden. "Mereka merampas Aira dan menyambut rasa kecelakaan ayah dan ibu Aira saat mereka tinggal di desa," ucap ibu Reisha. "Kenapa mereka jahat sekali?" Reisha terlihat sangat geram. "Sudahlah, Nak. Yang terpenting, kita sudah berkumpul kembali," ucap ibu Reisha sambil memeluk putrinya. "Kami juga mau mengucapkan terima kasih pada Aiden karena dia berhasil membawa kami ke sini lagi," ucap ayah Reisha. "Putri kalian adalah saudara istriku. Tentu aku akan menolongnya," sahut Aiden. "Sejak dulu, Aira memang membawa keberuntungan. Sejak dia lahir, orang tuanya terus mendapat rezeki, hingga hampir semua tanah yang ada di desa tempat mereka tinggal adalah milik mereka," uji sang ayah Reisha. "Oh ya, bisa kalian katakan bagaimana orang tuaku dulu semasa hidup?" tanya Aira dengan raut wajah sendu. "Ibumu adalah kembang desa yang sangat cantik, namun dia agak cerewet dan suka sekali dangdutan. Ayahmu adalah orang terpintar di desa itu, bahkan dia sering menciptakan kreativitas dengan alat pertanian yang bisa dimudahkan pekerjaan para petani. Dia pekerja keras dan disenangi banyak orang. Dia ramah, suka menolong, dan sangat menyayangi ibumu. Bahkan dia sering membantu kami saat kami sedang kesusahan. Namun, saat orang tua kami meninggal, ayahmu mendapatkan warisan yang lebih banyak. Karena berkat campur tangan ayahmu, usaha kakek semakin berkembang. Bisa dibilang, itu bukan warisan, melainkan harta ayahmu sendiri. Namun, Harsha malah membunuh mereka tanpa meninggalkan bekas. Karena rasa iri dan serakahnya, ayah Reisha mengakhiri ceritanya dengan tangisan. Aira juga menangis. Betapa sempurnanya kedua orang tuanya. Namun sayang, dia tidak bisa berlama-lama merasakan kasih sayang mereka. Aiden pun memberikan sebuah rumah kepada orang tua Reisha untuk mereka tinggali bersama Reisha. Tempatnya tidak jauh, yaitu di samping rumah Aiden. Jelas sekali bagaimana Aiden membuat penghuni rumah menjual rumah mereka padanya. Cukup dengan mengatakan bahwa dia mau menjadi bintang iklan produk di perusahaan mereka. Maka tugas pun selesai. Rumah terbeli.
dia jadi bintang iklan yang dijamin laris di pasaran karena wajah tampannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.